Pak Kadis, ini kabarnya bangun beton tidak berizin. Enggak, sebetulnya kalau izin tambang enggak ya. Karena apa? Karena dia kan bukan perusahaan tambang. Ya. Dia rupanya pasirnya beli dari Kalimantan, dari Sumatera, terus di-pool di tempat dia baru diangkut. Nah, yang harus dicek itu izinnya mungkin nanti izin pengangkutan penjualannya. Ada di dalam kegiatan pertambangan itu kalau perusahaan tidak punya tambang tapi dia ngangkut tambang, itu ada yang namanya izin pengangkutan penjualan. Nah, IUP pengangkutan penjualan. Nah, nanti IUP itu yang akan kita cek di bangun beton, dia punya nggak? Kalau misalnya nggak punya, ya mungkin harus ada sanksinya. Terus yang kedua, selain si bangun betonnya, kan bangun betonnya yang jual nih. Nah, ini yang problem lagi, angkutan ini bukan punyanya bangun beton. Ada lagi perusahaan pengangkutan. Nah, ini juga jadi udah dari tangan 1, kedua, ketiga, ini ya agak ribet juga nih. Gitu ya, ribet. Nah, ini kita lagi lihat apakah nanti izinnya cukup di bangun beton dan bangun beton bisa menggunakan izin itu untuk pengangkutan, atau juga di perusahaan pengangkutan juga harus punya. Gitu ya. Nanti, sanksinya kalau ternyata tidak ada izin penjualan? Ya sebetulnya gini, kalau sanksi yang diberikan oleh Dinas SDM, jadi SDM itu hanya memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang ada izinnya. Kalau nggak ada izinnya, sesuai dengan Undang-Undang 4, itu ada pasal di belakang. Itu kan jelas pasal di belakangnya itu barang siapa melakukan kegiatan usaha pertambangan tidak berizin, ada pasalnya di belakang. Nah, itu yang bisa melaksanakan adalah penegak hukum, karena kami dinas itu bukan penegak hukum. Atau kalau tempatnya Pak Herdi mungkin ada kewenangan untuk penegakan apa enggak? Bisa jadi ada kewenangan penegakannya karena mungkin ada KIR, ada izin kayak trayek atau apa yang bisa itu yang dijadikan alat untuk penegakan. Tapi kalau di kami nggak punya. Jadi kami itu bisa melakukan penegakan hanya kepada perusahaan yang ada izinnya. Yang non izin tugasnya penegak hukum. Gitu ya. Ya, demikian. Terima kasih. Pak Kadis, bisa ceritakan untuk masalah operasi ini? Oh, terima kasih. Operasi penertiban angkutan muatan atau angkutan barang ini adalah sebetulnya kegiatan rutin dan kita harus laksanakan untuk keselamatan penumpang atau kendaraan yang melintas di sini. Terkait di penertiban di Ciracas ini adalah terkait terhadap jembatan yang di dekat Kebon Jahe ini, yang dimana jembatan itu adalah ada rangka baja, terbuat dari rangka baja. Nah, itu disinyalir itu ada tidak maksimal kekuatannya karena itu dibangun dari tahun 1993. Mungkin ada susut, ada perlu ditinjau lagi terkait kekuatannya. Untuk itu kami malam ini melaksanakan penertiban sejauh mana sih yang melewati ini. Ternyata tadi dengan ditimbang itu dia ada yang ke total bebannya itu ada 51 ton. Itu cukup besar. Molen aja 43 ton. Ini cukup besar dan ini mengkhawatirkan adanya gangguan terhadap jembatan itu. Kalau sering yang melebihi muatan itu akan ambruk juga. Untuk itu kami bekerja sama dengan ESDM, dengan BPTD untuk kita bagaimana nih pemetaan angkutan barang di Banten ini, khususnya di jalur Ciracas ini. Nah, tindak lanjut untuk penanganan jembatan ini, kami akan memasang rambu-rambu portable, di mana dari ujung sana, dari hulunya itu kita pasang rambu supaya tidak melewati ini. Jadi kalau sekarang hanya rambu ditempatkan di jembatan, dia manuver baliknya bagaimana? Alternatif jalannya bagaimana? Sehingga kami dari setiap persimpangan kami akan sampai ke hulu sana akan kami pasang portable untuk mengalihkan angkutan itu tidak melewati ini tapi melewati tol, mungkin Serang Barat atau PCI misalnya. Ya, harapannya ini
ini setelah ada perbaikan jembatan, setelah ada pemeliharaan, dan menurut PUPR itu adalah kekuatan penuh, kita akan lewatkan ini dan rambu-rambu itu. Mungkin itu. Ini memang kita ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah penimbangan kendaraan truk yang melewati. Yang tadi itu kita mengetahui sampai 51 ton. Itu. Kedua, apabila dia itu melebihi muatan lebihnya itu, kita akan tilang kir. Nah, itu adalah kir karena di kir itu tidak sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu akan kita ambil kirnya dan kita serahkan ke pengadilan. Kalau kirnya tidak ada, baru itu SIM. Kalau SIM-nya tidak ada, baru kita STNK yang diambil itu. Nah, untuk saat ini kami tidak ada pengandangan terhadap truk yang melebihi tonase, sehingga kami caranya adalah karena tempat pengandangan tidak ada, kami putar kebalikan untuk mencari jalan alternatif dan atau masuk ke tol Serang Barat. Mungkin itu untuk pelaksanaan kegiatan penertiban malam. Truk overload diarahkan untuk putar balik karena tidak memungkinkan untuk melewati jembatan di Ciracas. Nggak kena. Kena nggak nih?
Iya, Bu. Kayak